Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus.
terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau boleh datang Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama keluarga kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai langkah hidup kami Tuhan dari lepas hari. Kau yang memberikan kekuatan, kesehatan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan kiranya Engkau yang berfirman buat kami Tuhan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang kami pujikan, biar apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh senantiasa menambah keimanan akan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang Kau milikku ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Yang Kau milikku, yang Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya.
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Hebat Tuhannya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Hebat Tuhannya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Hebat Tuhan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hati kami percaya ya Yesus. Meski kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami mau percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita merenungkan dengan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan sediakan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami sampai pada saat ini. Kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kalau esok kami akan memperingati akan perayaan ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-75. Mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin dan memberkati negara kami sampai pada saat ini. Pada pagi hari ini kami akan mempelajari sebagian dari dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus membuka pikiran dan hati kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, esok kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. 75 tahun bukan waktu yang singkat ya. Dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan bagi negara kita. Ya, kita bisa merdeka, berdaulat sebagai bangsa yang besar. Nah, bicara tentang kemerdekaan, tentu kita ada kaitan juga dengan perjuangan. Ada upaya-upaya sebelum kemerdekaan itu ya, perjuangan, peperangan yang dilakukan, kemudian diplomasi yang dilakukan sehingga menghasilkan yang namanya kemerdekaan. Nah, di dalam dunia rohani pun ada yang namanya perjuangan, ada yang namanya peperangan rohani. Ya, kita sebagai orang percaya pun menghadapi yang namanya peperangan rohani. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita pun menghadapi yang namanya peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita berpikir, sebenarnya peperangan rohani itu apa sih? Apakah itu peperangannya kita melawan setan atau bagaimana? Ya, mari kita lihat lebih dahulu di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Ayat 12 sampai yang ke-15 ya. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Aku hendak mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya. Jadi bahwa ternyata peperangan rohani itu sudah terjadi sebelum penciptaan. Ya. Peperangan rohani sudah terjadi di surga, jauh sebelum penciptaan. Ya, sebelum Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, itu sudah ada yang namanya peperangan rohani yang terjadi di surga. Yaitu diawali ketika pemberontakan iblis melawan Tuhan. Nah, sampai saat ini iblis terus berusaha untuk merusak kredibilitas Allah, merusak legitimasi Allah di hadapan manusia. Artinya tujuannya supaya manusia menjadi tidak percaya pada Tuhan, manusia menjadi meragukan Tuhan, ya. Dan kalau manusia sudah tidak lagi percaya pada Tuhan, maka akan mudah bagi iblis untuk menarik manusia percaya kepada dia. Jadi
sebetulnya fokus serangannya iblis itu untuk merusak kredibilitasnya Tuhan. Tapi manusia dijadikan istilahnya ladang peperangannya iblis. Nah, kalau kita ingat kisahnya Ayub, ya, sebetulnya tujuannya iblis adalah supaya Ayub itu menyangkal, ya. Ayub mengutuki Tuhan, ya. Sehingga iblis waktu itu minta izin pada Tuhan. Coba kalau berkat-berkatnya kamu tarik, ya. Artinya bahwa Ayub dibuat miskin, ya. Segala harta kepunyaannya dihabisin. Apakah Ayub akan tetap mengecap syukur? Pemikiran iblis adalah bahwa Ayub pasti akan mengutuki Tuhan. Tapi ternyata Ayub tidak mengutuk Tuhan, ya. Kemudian iblis meminta izin lagi kepada Tuhan, aku akan menjamah kesehatannya dia, alias dibuat sakit, menderita. Pasti nanti Ayub akan mengutuki engkau, ya. Sehingga dikatakan bahwa Ayub mengalami penyakit, ya, barah yang sangat parah. Tapi ternyata Ayub pun tetap tidak mengutuki Tuhan. Ya. Di sini kita melihat bahwa sebetulnya iblis ingin, ya, kredibilitasnya Allah itu dirusak. Ya. Tujuannya iblis supaya Ayub meragukan Allah yang sudah memberkati aku dengan luar biasa, kok tiba-tiba aku mengalami seperti ini. Di mana perlindungan Allah? Di mana kasih setia Allah? Di mana pemeliharaan Allah? Ya. Kok aku mengalami kesialan yang seperti ini, ya. Dan iblis kepinginnya Ayub itu kemudian mengutuki Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi ternyata iblis kalah, ya. Nah, yang harus kita waspadai seringkali bahwa serangan iblis itu juga tidak frontal, ya. Ada kalanya iblis masuk dengan cara yang halus, yang kadang-kala tidak kita sadari, yaitu melalui pikiran dan perasaan, ya. Nah, pikiran dan perasaan ini akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Misalnya, ya, kalau kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab, kisahnya Kain dan Habil, ya, itu masuknya melalui pikiran dan perasaan si Kain. Ya. Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian persembahannya Habil diterima, persembahannya Kain tidak. Dikatakan bahwa Kain menjadi panas hati, mukanya muram, ya. Jelas itu merasuk di dalam perasaannya dia. Dia mungkin merasa sedih, kecewa, jengkel, ya, menjadi marah. Kok persembahan saya tidak diterima? Kenapa persembahan adik saya diterima? Ya. Dan Tuhan waktu itu sudah memperingatkan Kain. Mengapa kamu muram dan hatimu panas? Ya. Hati-hati, iblis itu sudah istilahnya ngintip-ngintip, ya, siap-siap untuk menyerang kau. Ya. Tuhan sudah memperingatkan Kain. Tetapi Kain tetap istilahnya perasaannya dia diliputi amarah. Dan terjadilah namanya kisah pembunuhan Habil. Kita ingat lagi kisahnya tentang Hawa dan buah yang dilarang, ya. Tuhan sudah kasih batasan kepada Hawa, pada Adam dan Hawa. Semua pohon, ya, di Taman Eden ini boleh kamu makan kecuali, ya, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan sudah kasih peringatan. Tapi oleh iblis diputar balik, ya. Istilahnya iblis bermain di dalam pikirannya Hawa. Kamu ngerti enggak sih kenapa kok Tuhan melarang? Ya. Ini bujuk rayunya iblis. Kamu ngerti enggak kenapa kok Tuhan melarang kamu makan buah ini? Soalnya kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan, ya. Jadi pikirannya Hawa itu istilahnya dibujuk. Ngerti enggak kenapa kok aku nggak boleh makan? Supaya aku nggak boleh jadi seperti Tuhan, ya. Tuhan tidak kepingin aku punya pengetahuan yang sama seperti Tuhan, ya. Wah, berarti Tuhan tidak fair dong, ya. Apalagi dikatakan aku akan mati. Tapi iblisnya ngomong,
kamu tidak akan mati, kamu akan jadi seperti Tuhan. Ya. Singkat cerita, si Hawa akhirnya terbujuk dengan pikiran dan perasaannya. Iya, kenapa kok enggak aku makan aja ya? Akibatnya manusia jatuh dalam dosa. Jadi melalui pikiran dan perasaan itu, ya, iblis bisa masuk di dalam kehidupan seseorang. Kadang mungkin kita tidak menyadari. Ya. Nah, mengapa orang percaya masih harus menghadapi peperangan rohani? Kadang mungkin kita juga berpikir, bukankah iblis sudah dikalahkan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ya. Bukankah istilahnya iblis sudah kalah? Kok kita masih menghadapi peperangan rohani sampai pada saat ini? Betul bahwa iblis sudah dikalahkan, ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Sehingga manusia yang percaya pada Tuhan, dia akan dilepaskan dari kuasa maut dan kuasa dosa. Tidak mengalami kematian yang kedua. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa firman Tuhan juga mengingatkan, iblis itu ibarat singa yang mengaum-ngaum. Ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, ya, 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Iblis tetap berusaha mencari orang-orang yang bisa ditelan, ya, atau istilahnya diperdaya, ditipu oleh dia, ya, supaya meninggalkan Tuhan. Juga di dalam Markus 13 ayat yang ke-22, ya, Markus 13 ayat yang ke-22 dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ya. Jadi jelas sudah ada orang-orang pilihan, mereka orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tapi muncul yang namanya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Mereka juga bernubuat, mengadakan mujizat. Ya, tujuannya apa sih? Menyesatkan. Ya, kalau bisa menyesatkan orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan ini, disesatkan, diselewengkan, mulai mengikuti mereka. Nah, karena itu harus diwaspadai sekali. Ya. Yang namanya pikiran dan perasaan itu kadangkala tidak kentara, menyelusup masuk. Contohnya kita menjadi kecewa, putus asa, ya, marah, iri, ragu, ya, itu bicara tentang pikiran dan perasaan. Ketika seseorang menjadi ragu, ya, menjadi meragukan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, maka seseorang akan mudah dipengaruhi untuk meninggalkan Tuhan. Sebagai contoh, mungkin saya sudah mencari-cari kerja, ya, sudah berdoa, bergumul mencari kerja, kok belum dapat ya. Atau sudah bergumul berdoa cari jodoh, kok masih sampai sekarang belum dapat. Ya. Kemudian menjadi kecewa. Ngapain sih berdoa? Ya. Berdoa sama Tuhan nggak dijawab. Ya. Mending saya tak cari sendiri. Ya. Nggak usah melibatkan Tuhan. Nah, di sini mulailah yang namanya kekecewaan pada Tuhan dan menjadi tidak melibatkan Tuhan. Ya. Lah nggak usah pakai Tuhan-Tuhanan segala. Ya. Cari sendiri bisa, usaha sendiri bisa. Nah, sehingga lambat laun kalau itu terjadi, manusia mulai akhirnya tidak percaya, meninggalkan Tuhan. Ya. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan karena kecewa. Atau mengalami kejadian-kejadian yang buruk. Kemudian mungkin kita berpikir, mana ada ya perlindungan Tuhan, kok saya ngalami yang seperti ini. Katanya Tuhan menjaga, Tuhan menjamin hidup saya. Kok saya mengalami hal-hal yang berat seperti ini. Jangan-jangan Tuhan sudah nggak sayang sama aku, Tuhan nggak peduli sama aku, ya. Nah, kita kemudian
lagunya jadi melo seperti itu. Kemudian kita kecewa, putus asa, dan meninggalkan Tuhan. Nah, yang harus kita waspadai bahwa iblis ya akan membangun, kalau saya istilahkan, benteng-benteng di dalam kehidupan seseorang untuk orang itu menjadi terhalang mengenal Allah secara benar ya. Benteng itu adalah bicara tentang suatu batasan ya, suatu pemikiran, prasangka, perasaan yang membatasi seseorang ya. Nah, benteng ini memang bisa dibangun oleh siapapun. Seseorang kadang kalau mengalami hal yang nggak enak terhadap orang lain, dia kemudian bisa membangun benteng ya terhadap orang tersebut ya. Iblis juga bisa membuat benteng di dalam diri seseorang supaya orang tersebut tidak bisa menerima kehadiran dan peran serta Allah dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa contoh benteng-benteng yang dibuat musuh di dalam kehidupan seseorang. Yang ini harus kita waspadai ya. Sebagai contoh yang pertama, anggapan bahwa Tuhan itu tidak berdaulat ya. Tuhan tidak berdaulat dalam artian Tuhan tidak sepenuhnya menguasai atau berkuasa terhadap kehidupan kita ya. Kadang kita berpikir hanya sebagian saja. Oh ya, Tuhan memang berkuasa dalam artian menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi untuk segala hal praktis dalam kehidupan saya, Tuhan kelihatannya enggak berkuasa seperti itulah ya. Tetapkan saya harus usaha sendiri, kerja sendiri, berupaya sendiri. Nah, bahkan kemudian kita meragukan yang namanya pemeliharaan Tuhan. Apa sih ya Tuhan itu menjamin kehidupan saya ya. Kerjaan saya kok gaji masih seperti ini misalnya, bisnis saya kok mengalami penurunan, apa Tuhan peduli sih apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum? Nah, kita melihat bahwa firman Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 pasal 31 dan 32. Matius 6 pasal 31 dan 32 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu ya. Jadi katakan apa yang akan kami makan, kami minum, kami pakai, itu bicara tentang praktisi kehidupan kita sehari-hari ya. Dan dikatakan bahwa Bapamu yang di surga itu tahu kamu perlu itu semua ya. Jadi jangan sampai iblis membangun benteng dalam pemikiran kita dan perasaan kita. Tuhan paling nggak peduli, Tuhan nggak ngerti apa yang aku butuhkan. Saudara, Tuhan itu tahu ya, apa yang Anda perlukan, apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda pergumulkan ya. Kita harus melawan dan merobohkan benteng iblis dalam hal seperti ini ya. Kita harus percaya hal-hal yang detail pun dalam kehidupan kita itu Tuhan kontrol semuanya ya. Atau dengan kata lain, tidak ada hal yang terjadi di dalam kehidupan kita secara kebetulan ya. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Termasuk misal mungkin saat ini negara kita menghadapi pandemi COVID-19 ya. Dan juga untuk semua negara-negara yang ada di dunia sama, semua menghadapi juga ya. Kadang kita mungkin berpikir, kenapa ya kok diizinkan oleh Tuhan ya. Kenapa kok tidak Tuhan saat ini juga segera bekerja, langsung tiba-tiba COVID-19 di negara kita lenyap ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang meninggal ya, sehat semua. Kita tidak pernah tahu yang namanya rencana Tuhan ya. Planningnya Tuhan seperti apa, tapi kita tetap harus percaya semua ada di dalam kontrolnya Tuhan ya.
Jadi kita harus tetap yakin, baik buruk apapun yang terjadi, semua ada dalam kontrol Tuhan. Kita ingat kisahnya Ayub tadi, sekalipun semua hartanya Ayub habis, ya, Tuhan itu masih tetap menjaga Ayub tidak sampai meninggal. Ya. Tuhan tetap menjaga Ayub tidak sampai istilahnya menjadi gila. Ya, kita bayangkan kalau seseorang istilahnya semua hartanya habis, ya anak-anaknya mati semua, ya dalam sehari. Orang bisa kalau nggak kuat imannya pada Tuhan, dia bisa menjadi gila. Ya, kita harus tetap percaya Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Benteng yang kedua misalnya, Tuhan lalai. Ya. Kenapa ada pemikiran Tuhan itu lalai? Nah, kadang kita berpikir, Tuhan sudah ada janji seperti ini, kok tidak kunjung terjadi? Ya. Seolah-olah kita itu menunggu lama sekali, tidak kunjung terjadi apa yang kita harapkan atau terjadi apa yang Tuhan janjikan. Contoh, ya, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, ya, keturunanmu akan menjadi seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit, banyak sekali. Ya. Tapi Abraham nunggu kok anak satu aja pun tidak dapat. Ya. Si Sarah juga sudah sampai tua, sudah nenek kakek, janjinya keturunannya bakal banyak, lah anak satu aja nggak dapat. Ya kan? Kemudian karena berpikir Tuhan itu lalai, paling Tuhan lupa itu. Ya, si Sarah menyuruh Abraham untuk menikahi Hagar supaya dapat anak. Lah, ini campur tangan, ya campur tangan manusia di dalam rencana Tuhan, sehingga sebetulnya jadi mengganggu. Ya. Tuhan tidak pernah lalai. Orang-orang Kristen zaman kisah awal ya di abad-abad pertama itu, mereka punya pengharapan bahwa Tuhan akan segera datang. Ya. Mereka kalau ketemu ngasih salamnya bukan shalom lagi, Maranatha, ya, mengingatkan Tuhan akan segera datang. Pengharapan mereka besar, tidak lama lagi Tuhan datang, tidak lama lagi Tuhan datang. Ya, mereka sudah siap. Tapi ditunggu-tunggu bahkan sampai abad ini, ya, sampai detik ini Tuhan belum datang. Kemudian mungkin ada orang-orang yang akhirnya menjadi tidak percaya, tidak datang-datang, ya, sudah 20 abad, ya, tidak datang-datang. Apakah Tuhan itu lalai? Apa Tuhan lupa dengan janjinya? Ya, jangan-jangan Tuhan lagi sibuk, Tuhan lupa. Tuhan tidak pernah lalai. Ya. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang beroleh selamat dan bertobat. Ya. Ada tujuannya Tuhan, kenapa kok sampai saat ini mungkin Tuhan belum datang. Ya. Tujuannya Tuhan supaya tidak ada orang yang binasa, ya. Semua orang akan berbalik dan bertobat, percaya pada Tuhan. Ya. Ada mungkin alasannya kenapa Tuhan belum menjawab doa pergumulan kita, karena ada rencana Tuhan, ya. Dan rencana Tuhan itu nggak sama dengan rencana kita. Kadang kita mungkin berpikir harusnya Tuhan bertindak sekarang, menurut pemikiran kita. Tetapi menurut pemikiran Tuhan dan rencana Tuhan itu berbeda. Jadwalnya manusia dan jadwalnya Tuhan itu berbeda. Ya.
Jadi jangan kita berpikir kalau kita belum mendapatkan jawaban doa kita, wah Tuhan lalai, ya. Tuhan tidak iling sama aku, Tuhan lupa, ya. Tuhan lagi ngurusin orang lain. Ya, jangan. Kita harus meruntuhkan benteng pemikiran seperti ini yang dibangun oleh iblis dalam kehidupan kita. Benteng apa lagi? Ya, benteng yang ditanamkan berpikir bahwa Allah itu diam, Allah tidak berbicara, ya. Allah tidak berkomunikasi lagi dengan manusia. Ya. Bahkan ada yang membatasi Tuhan ngomong dengan manusia itu kan cuma sampai di zamannya perjanjian baru, kisah para rasul. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus nggak ngomong lagi sama manusia. Ya. Ada yang bahkan sampai membatasi seperti itu. Apakah benar? Tuhan itu masih ngomong sama manusia sampai saat ini. Ya. Tuhan masih berbicara. Tapi kadangkala kita yang tidak peka. Ya. Kita tidak peka dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya. Kadang mungkin kita berpikir kalau Tuhan bicara artinya harus audible. Ya. Ya, tiba-tiba terdengar di telinga kita, anakku. Ya. Nah, kita nunggu kok, nggak ada yang seperti itu. Ya. Padahal Tuhan berbicara lewat banyak hal. Ya. Kalau kita ingat kisahnya, pada waktu itu Elia ya melarikan diri. Ya. Elia melarikan diri, naik ke gunung, kemudian dijumpai oleh Tuhan. Ya. Yang pertama ada gempa bumi, ada angin ribut, tapi dikatakan bahwa tidak ada Tuhan di sana. Ya. Yang kelihatannya hiruk pikuk, ya, menggelegar dan lain sebagainya, tidak ada Tuhan di sana. Tapi justru ketika ada angin sepoi-sepoi, disitulah Tuhan ngomong sama Elia. Nah, apakah Tuhan masih bicara pada kita? Masih, saudara. Kadang kita yang tidak peka. Kenapa? Karena masih ada banyak suara-suara asing di dalam kehidupan kita. Ya. Suara-suara asing misalnya adanya bermacam-macam berita yang kita dengar, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas. Ya. Adanya budaya di sini artinya kebiasaannya masyarakat seperti apa. Jadi ketika kita kepingin melakukan firman Tuhan, wah itu bertentangan, ya, tidak sesuai dengan budaya kita, nggak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, tradisi, keluarga dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya sedikit banyak membuat kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Ya. Kita harus, ya, tetap percaya Tuhan itu ngomong sama kita. Banyak hal melalui firman Tuhan, melalui kejadian-kejadian yang ada, ya, melalui mimpi, Tuhan itu tetap bisa ngomong sama kita. Ya. Jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Benteng apa lagi? Allah itu tidak aman. Ya. Allah tidak bisa dijadikan tempat perlindungan, tidak bisa dijaga. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa rancangan Allah dan rancangan manusia itu berbeda. Ya. Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang terkenal sekali mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Kalau kita berpikir Allah itu tidak bisa dijaga, tidak bisa dijadikan tempat pengharapan, ya. Firman Tuhan tadi menjawab, rancangan Allah dan rancangan manusia itu berbeda. Ya. Dan rancangan Allah bagi kita itu selalu untuk menyediakan hari esok yang penuh harapan. Ya. Rancangan kebaikan bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun mungkin di dalam prosesnya, ya, Allah mengizinkan hal-hal yang tidak enak itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi semua ada dalam kontrolnya Tuhan, ya, ada dalam izinnya Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah istilahnya lepas kendali, ya. Tidak peduli lagi apa yang kita mengalami yang buruk, Tuhan tidak pernah ben kewai, tidak, ya. Tuhan tetap menjaga, mengontrol, ya. Ada kontrol batasan yang Tuhan izinkan, ya. Sebagai contoh,
Kisahnya Lazarus ya. Lazarus dikatakan waktu itu sudah sakit ya. Sebelum meninggal Lazarus sudah sakit. Ya, kemudian Maria dan Marta mengirim orang ya mengabarkan kepada Yesus, ini Lazarus sakit ya. Tujuannya, harapannya Maria dan Marta waktu itu supaya Tuhan segera datang ya. Kemudian Tuhan menyembuhkan Lazarus. Harapannya. Ternyata dikatakan bahwa Tuhan sengaja menunda kedatangannya sehingga akhirnya Lazarus meninggal. Nah, kalau kita jadi Maria dan Marta, mungkin pemikiran kita gimana? Kita tuh sudah mengharapkan sama Tuhan, ya toh. Kirim berita ke Tuhan itu Lazarus sakit. Tujuannya bahwa ya Tuhan itu dengan segera datang, malah Lazarus disembuhkan. Bila kok tidak datang-datang, malah sampai Lazarus meninggal. Sebenarnya kalau sudah meninggal, selesai sudah kan, sudah finish. Mau apa lagi? Ya masa kayak gini masih bisa enggak ya percaya sama Tuhan? Ya. Tuhan kok tidak bisa diandalke, dia oke datang, tidak datang. Mungkin ya, mungkin memikirkan kalau manusia seperti itu. Tapi ingat bahwa rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu tidak sama. Ya. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah gagal. Lazarus sudah mati, dikatakan Tuhan sengaja. Ya, Tuhan sengaja, artinya bahwa ada maksud Tuhan di dalam kematiannya Lazarus. Ya. Lazarus sudah meninggal, baru kemudian Tuhan datang. Maria dan Marta ngomong, wis telat Tuhan, wis meninggal. Ya. Coba mbok datang kemarin kan Lazarusnya belum meninggal, ini sudah meninggal. Tuhan kok telat datangnya. Tapi Tuhan tetap bisa bekerja. Ya. Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia punya kuasa membangkitkan orang mati. Ya. Yang belum pernah dilihat oleh orang Israel pada waktu itu. Membangkitkan orang mati. Ya. Jadi tetap ada rencana Tuhan. Ya. Kalau kita mungkin saat ini mengalami yang namanya sudah bergumul berharap sama Tuhan kok belum kejawab-jawab, ya. Sampai pada kelihatannya kok sudah finish, ya, sudah putus harapan. Jangan pernah ya kita kecewa, jangan pernah kita putus pengharapan pada Tuhan. Tetap Tuhan bisa bertindak sesuai dengan cara dan rencana Tuhan. Ya. Dan yang apalagi yang dibangun oleh iblis, ya. Ada berpikir bahwa Allah itu tidak kuat, Allah itu tidak sanggup. Ya. Nah, kita ingat kisahnya waktu itu Yesus dan murid-muridnya ya lagi naik perahu, kemudian menghadapi angin ribut. Ya, Yesus dikatakan sedang tertidur di buritan, sedang murid-muridnya ribut sendiri. Ya, lagi panik. Karena dikatakan air sudah masuk ke kapal ya. Mereka sebagai nelayan ketakutan, ini badainya, ombaknya sangat besar sekali. Bisa-bisa kapalnya karam. Ya. Kemudian ketika panik mereka akhirnya membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan bangun, apa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya. Mereka berpikir, mbok yo Tuhan itu bangun, ya bantu mereka, ya mungkin membuang air dari dalam kapal atau gimana. Tuhan bangun dong, masa enggak peduli kalau kita binasa itu seperti apa, ya kan? Jangan-jangan Tuhan enggak sanggup melindungi kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia bangun dan menghadapi angin dan laut, ya. Diam, tenanglah. Dan katakan bahwa angin dan badai itu menjadi tenang, teduh. Kadang kita berpikir apakah Allah itu tidak sanggup, Allah tidak kuat. Tidak, saudara. Allah itu sanggup. Ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya. Waktu orang Israel terjebak ya antara Laut Merah dan pasukan Mesir, mereka sudah panik, orang Israel sudah panik. Aduh, ini memangnya mau dikubur di Laut Merah atau gimana?
Mending dulu diperbudak di Mesir masih nggak apa-apa. Ya ini dibawa keluar dari Mesir tapi dibawa ke tepi Laut Merah, udah dipepet sama tentara Mesir, ini gimana ini ya. Tuhan sanggup ya. Yang tidak pernah dipikirkan manusia, Tuhan sanggup membelah Laut Merah. Ya. Tindakan manusia nggak bisa, tapi Tuhan sanggup. Ya. Jadi jangan pernah kita ya iblis membangun benteng dalam pemikiran kita, Allah itu nggak sanggup. Ya. Kadang kita untuk hal-hal yang tidak benar-benar urgent pun kadang kita masih bisa, apa ya Tuhan sanggup sih? Apa ya Tuhan bisa? Apa Tuhan masih peduli nolong saya? Jangan seperti itu ya. Itu saya katakan iblis sedang berusaha membangun benteng dalam pemikiran kita. Ya. Kalau kita menjadi kecewa, kita menjadi kepahitan, menjadi putus asa, kita bisa melenceng dari Tuhan. Oh, saya masih tetap orang Kristen kok, ya masih tetap ke gereja. Tapi hati kita, iman kita, percaya kita itu sudah luntur sama Tuhan. Ya ke gereja, ya Kristen, ya ibadah, ya hanya sebagai tampilan. Ya tapi sebenarnya hatinya sudah, alah, ngapain sama Tuhan, ya. Nah itulah yang diharapkan iblis seperti itu. Kita jangan terbujuk oleh tipu dayanya iblis. Nah kita harus meruntuhkan benteng-benteng seperti itu. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus. Ini nasihat dari Paulus, 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai 5. Ya. Katakan demikian, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Jadi Rasul Paulus pun di dalam pelayanan juga menghadapi yang namanya benteng-benteng seperti ini. Tetapi benteng ini bukan tertanam dalam dirinya dia, ya. Cuman iblis membuat benteng kepada masyarakat waktu itu supaya mereka tidak percayakan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Melalui siapa? Melalui para nabi-nabi palsu, ya, melalui guru-guru palsu. Ya. Mereka membuat opini ke masyarakat supaya mereka itu menolak pelayanan Paulus. Karena itu Paulus mengatakan bahwa dia mematahkan setiap siasat dan kubu yang dibangun oleh manusia, oleh orang-orang yang berusaha menentang pengabaran Injil ini. Nah, bagaimana kita bisa meruntuhkan benteng dalam kehidupan kita yang dibangun oleh iblis? Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Itu kuncinya, ya. Yakobus 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah, baru kita melawan iblis. Ya. Nah, penundukan pada Allah, penundukan diri, artinya adalah kita menempatkan diri kita di bawah otoritas Tuhan. Artinya ada perlindungan Tuhan atas diri kita. Kalau kita menempatkan diri kita di bawah otoritas Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan atas diri kita. Kalau kita tidak tunduk pada otoritas Tuhan, maka tidak ada perlindungan Tuhan pada diri kita. Kita ingat kisahnya, ya, orang-orang yang berusaha seolah-olah kepingin ngusir setan, ya. Kisah anak-anak Skewa. Ya. Mereka juga melihat apa yang dilakukan oleh para rasul, ya. Melihat Rasul Paulus ngusir setan bisa. Nah, anak-anak Skewa ini, ya, mereka kepingin juga, tapi tujuannya salah dan mereka tidak menundukkan diri dalam otoritas Tuhan. Mereka berpikir, oh, Rasul Paulus bisa ngusir setan, ya. Kita juga bisa, atau asal pokoknya ngomong dalam nama Tuhan Yesus setan pergi. Ya. Mereka berpikirnya seperti itu. Tapi sebetulnya mereka bahkan tidak berusaha tunduk dalam otoritas Tuhan.
Jadi singkat cerita mereka waktu itu istilahnya mendoakan orang gila. Ya. Orang gila mereka doakan, tumpang tangan, dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Orang gilanya justru makin ngamuk. Ya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Ya. Tunduk kepada Allah. Ya. Tunduk pada Allah artinya bahwa kita pun juga taat. Ya. Ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Taat pada Tuhan itu kita mau tunduk. Ya. Orang yang tunduk itu artinya percaya sepenuhnya, ya, manut, ya, itu namanya tunduk. Tapi orang yang tidak tunduk, dia mau sak karepe sendiri. Ya sak karepe aku toh ya, sak senengku, itu namanya kita tidak bisa tunduk. Ya. Tunduk dulu kepada Allah, baru lawanlah iblis. Ya. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Ya. Kita lihat 1 Petrus 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan yang ke-16. Ya. Dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Tuhan menghendaki umatnya itu hidup dalam kekudusan, sama seperti Tuhan itu kudus. Ya. Jangan memberikan tempat iblis untuk berpijak dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita tidak kudus. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27 memperingatkan, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Ya. Memberi kesempatan pada iblis artinya membuka celah, ya, membuka tempat iblis untuk berpijak. Ya. Misalnya kehidupan kita nggak kudus, ya, masih ada dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja, itu membuka istilahnya celah, kesempatan untuk iblis berpijak. Sehingga ketika kita mau peperangan rohani, iblis bisa dengan entengnya menyerang kita balik. Loh, kamu aja tidak kudus kok, kamu masih seperti ini. Ya. Kita nggak bisa yang namanya mengalami kemenangan. Loh, hidup kita masih istilahnya senang di dalam dosa kok. Kamu mau memerangin aku, ya, iblis kan berkata seperti itu. Kamu masih begini, ya. Kok kamu mau memerangi saya, ya loh. Beda kalau kita berusaha hidup dalam kekudusan, ya. Kita di pihak Tuhan. Iblis nggak bisa istilahnya mencari tempat berpijak dalam kehidupan kita, dan kita bisa menang dalam peperangan rohani. Yang ketiga, menerapkan otoritas yang Tuhan berikan. Ya. Tadi kalau yang pertama kita harus tunduk kepada Allah, ya, menempatkan diri kita dalam otoritas Tuhan. Tapi Tuhan pun juga memberikan otoritas kepada kita. Ya. Saya kasih contoh begini. Dalam suatu perusahaan ada yang namanya pemilik atau bos, pimpinan. Ya. Kita semua yang karyawan, ya, tunduklah, ya, tunduk kepada otoritas perusahaan. Tunduk kepada otoritas si bos. Tapi mungkin kita dapat juga, ya, dikasih kuasa khusus. Kamu tak kasih kuasa untuk melakukan misalnya transaksi di perbankan mengenai hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan, mengatasi segala transaksi. Ya. Jadi nggak harus si bosnya pergi ke bank kalau urusan transaksi, ya. Tapi orang tersebut yang dikasih kuasa, ya, pokoknya ngurusi semuanya, pencairan cek, ya, mengurusi pengambilan uang dan lain sebagainya, dikasih kuasa. Ya. Jadi dia punya otoritas juga. Nah, Tuhan pun juga seperti itu. Ya. Sekalipun Tuhan yang memiliki seluruh otoritas, Tuhan memberikan juga otoritas kepada kita untuk melakukan peperangan rohani. Ya. Kita lihat bentar di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas 10 ayat 17 sampai yang ke-19. Lukas 10 ayat 17 sampai yang ke-19, ya. Ini kisah bahwa waktu itu Tuhan Yesus mengutus
70 orang murid ya untuk mengabarkan Injil dan mengusir setan-setan. Kemudian ke-70 murid itu setelah mereka melakukan tugasnya mereka kembali, ya dikatakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan dapat membahayakan kamu. Ya. Para murid waktu itu dikasih otoritas sama Tuhan, kuasa untuk istilahnya menginjak kalajengking. Menginjak kalajengking itu mematahkan kuasa iblis, ya. Dan untuk menahan kekuatan musuh. Ada kuasa yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan pada para murid melakukan yang namanya peperangan rohani. Demikian juga untuk kita orang percaya, ya. Ada kuasa perlengkapan senjata yang Tuhan berikan pada kita untuk kita bisa melakukan peperangan rohani, ya. Selama kita melakukannya tetap di bawah otoritas Tuhan, ya. Jadi kita pun jangan kemudian jadi orang Kristen yang penakut, aku wedi karo setan, ya. Dan saya kalau dengar seperti itu geli, ya. Aku wedi mbek setan, ya. Pergi malam-malam lewat tempat gelap, aku wedi ngene ana Mbak Kunti muncul jelenggu gitu, ya. Ya tapi kalau orang Kristen kalau kayak gitu ngapain takut? Wong kita udah dapat otoritas, dapat senjata untuk mengusir yang kayak gitu, ya. Mengusir setan yang seperti itu apalagi. Kenapa kita masih ketakutan? Ya. Kalau orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, oke lah, ya. Mereka takut sama pocong, kuntilanak, ya, wewe gombel, sundul bolong dan lain sebagainya. Karena mereka tidak ngerti apa senjata yang Tuhan berikan, otoritas yang Tuhan berikan. Mereka ketakutan dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau kita orang Kristen juga masih takut seperti itu, saya pertanyakan, kita itu sudah punya otoritas, ya. Tuhan memberikan perlengkapan senjata perang pada kita, kok masih ketakutan dengan hal yang seperti itu. Yang keempat, untuk meruntuhkan benteng, ya, menggunakan selengkap senjata Allah, ya. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ini sering kali, ya, suruh perlengkapan senjata Allah, ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 18. Efesus 6 pasal ayat 10 sampai yang ke-18 katakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, ya. Ada segenap perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah berikan, ya. Ada kebenaran, ada Injil, ada iman, keselamatan, firman Allah, dan doa. Nah, doa sebetulnya adalah senjata yang terbesar di dalam peperangan rohani, ya. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya.
Di dalam peperangan rohani kita komunikasi sama Tuhan melalui doa. Doa itu mampu menembus surga, ya, menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Minta tolong sama Tuhan juga lewat doa, ya. Kita minta perlindungan Tuhan juga melalui doa. Jadi doa itu sebetulnya sangat luar biasa sekali, ya. Kadang-kala orang hanya yang penting imanku kuat, ya, tapi doanya lemah, ya. Atau yang penting saya sudah selamat masuk surga, tapi doanya tidak kuat, ya. Sehingga dalam peperangan rohani kebingungan. Coba kalau kita dalam peperangan rohani, kita orang yang terbiasa berdoa, ya. Dalam pergumulan, dalam setiap waktu kita itu berdoa, ya. Mau doa bahasa roh, doa bahasa Indonesia, doa syafaat, ya. Istilahnya kita terus berdoa sama Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan terus terjalin. Akibatnya hubungan yang kuat dengan Tuhan ini mau tidak mau membuat suatu perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita pun harus mendoakan untuk hal-hal di dalam kehidupan kita supaya tidak dijadikan, ya, supaya tidak dijadikan benteng oleh iblis, ya. Maksudnya seperti ini, mendoakan keluarga, pekerjaan, bisnis, keuangan kita, ya, anak-anak, pendidikan dan lain sebagainya. Doakan itu terus, supaya jangan kemudian itu dijadikan, ya, iblis menyerang hal-hal itu dan membuat benteng dalam pemikiran maupun dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu nasihat dari Rasul Paulus, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-56 dan 58. Nah, 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58 dikatakan demikian. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kemudian dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, ya, Rasul Petrus juga memberikan nasihat pada kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, ya. Jadi ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mungkin ada banyak hal-hal yang terjadi, ya, yang membuat kadang mungkin kita berpikir-pikir, yang membuat kita mungkin putus asa, membuat kita menjadi lemah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita menyerah, ya. Memang hal-hal yang tidak enak kadang bisa terjadi, ya. Serangan iblis bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita menyerah, ya. Dengan peperangan rohani kita harus berusaha untuk tetap setia, ya. Setia di dalam mengikut Tuhan, setia di dalam mengiring Tuhan, sehingga kita bisa sampai selesai kepada garis finish. Dan kelak kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah mengiring engkau, ya, menghadapi segala banyak hal, aku tetap tidak tergoyahkan imanku dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Nah, karena itu pagi ini kita belajar. Peperangan rohani pasti terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita harus percaya, ya, bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita, dan Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar akan sebagian kebenaran firman-Mu. Di sini kami tahu bahwa dalam kehidupan kami menghadapi banyak hal-hal yang kadang-kala tidak mengenakan, hal yang kadang tidak sesuai dengan pemikiran dan harapan kami. Tapi kami boleh mengerti bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami dan Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak digoyahkan oleh iblis yang berusaha membangun benteng-benteng yang tidak benar dalam hidup kami, yang bertujuan untuk melencengkan iman kami, melencengkan fokus kami kepada Tuhan. Tapi pada saat ini kami boleh belajar bahwa kami harus meruntuhkan benteng-benteng seperti itu. Dan sebaliknya kami pun membangun benteng iman kami menjadi lebih kuat hari demi hari. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan, untuk apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, untuk setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh meletakkan iman kami, meletakkan masa depan kami, meletakkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Bentuk kami hari demi hari semakin indah, perkuat iman kami hari demi hari semakin kuat dan teguh di dalam Engkau. Berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak orang tua yang berada bersama-sama dengan kami, dan seluruh aspek kehidupan kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kita bersyukur saudara-saudara telah mengikuti ibadah online pada pagi ini. Saya percaya kita telah mendapatkan berkat baik lewat firman Tuhan, begitu juga lewat puji-pujian. Tuhan telah memberkati acara pada pagi ini. Mari kita akhiri ibadah online ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kami, bagi hidup daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan telah memimpin sampai pada hari ini. Kami belajar untuk mengerti bahwa apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan Yesus, satupun tidak ada yang sia-sia, tetapi akan berhasil, akan membawa berkat. Demikian juga Tuhan, kami percaya oleh berkat-Mu kami boleh melanjutkan hidup kami dari sehari ke sehari. Pimpin dan sertai seluruh jemaat-Mu, sertai mereka pada waktu mereka bekerja. Cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Demikian juga Tuhan, kami ingat untuk saudara-saudara yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Biar kiranya Engkau tolong mereka, Engkau jamah dan memberikan kembali pemulihan atas tubuh mereka. Demikian juga yang sakit, Engkau lawat Tuhan dan Engkau berikan kembali pemulihan atas mereka. Kami menyerahkan hari-hari di depan kami tetap di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kami. Terima kasih untuk ibadah ini. Tuhan telah memberkati kebenaran firman-Mu. Tuhan telah memberkati puji-pujian kami. Tuhan telah memberkati seluruh acara ini. Sebentar kami akan mengakhiri acara ibadah ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Sekarang jemaat Tuhan, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Maranatha. Amin.